Statement Gibran Husaiwa, ex-CEO eVisory, yang bilang kalau founder startup lain juga poles angka seperti dia. Statement ini dia ungkapkan dalam interview dia dengan Bloomberg. Di episode Thinking Room kali ini, gue pengen bedah statementnya dia. Benarkah founder startup lain juga poles angka seperti Gibran? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Di episode Thinking Room sebelumnya, gue udah sempat bahas tentang hal ini. Di episode bedah klarifikasi, Gibran eVisory poles data tapi tidak mencuri uang. Lu bisa nonton videonya di sini. Nah, karena ada beberapa orang yang DM gue minta supaya statement dia ini dibahas lagi lebih dalam. So, gue akan mencoba membedahnya di episode kali ini. Benarkah founder startup lain juga poles angka? Satu hal yang perlu lu pahami, sekali lagi ini gue juga ada beberapa kali menyampaikan di video-video gue sebelumnya, kalau startup itu bisnisnya bukan untung rugi seperti bisnis-bisnis pada umumnya. Bisnis pada umumnya ada barang, lu jual, dipotong modal, dipotong cost lain-lain sama dengan profit dari barang tersebut. Tapi di startup tuh enggak. Startup sekali lagi adalah permainan valuasi perusahaan. Jadi kalau dulu dengan bangganya mereka bilang rugi itu nggak apa-apa, rugi itu bagus. Dimana buat orang awam itu pasti bingung. Kenapa mereka happy banget, bangga banget perusahaannya rugi? Ya karena memang secara sistem di industrinya memang seperti itu. Jadi mau bisnisnya seperti apapun, baik itu bisnis yang jelas, yang udah ada bukti atau cerita suksesnya, maupun bisnis yang nggak jelas sama sekali, ini bisnisnya mau ngapain, apakah orang-orang butuh produk dari bisnis tersebut, intinya adalah valuasi. Ini permainan valuasi dari perusahaan startup tersebut. Makanya kalau mereka ingin mendapatkan investasi, mereka ingin mendapatkan pendanaan dari investor, hal yang perlu mereka bikin itu adalah pitch deck yang bagus dan meyakinkan. Bahkan mungkin kalau lu baca pitch deck-nya, ini kayak too good to be true deh. Bahkan kalau lu coba cek aplikasinya, bisnisnya, sebenarnya kok bisa ya ini bisnis ada gitu. Buat apa bisnis ini ada? Udahlah sepi. Tapi kalau lu perhatiin di pitch deck-nya tuh angka-angkanya tuh wow. Super duper ultra optimis banget angka-angkanya. Karena kenapa? Karena startup itu yang penting adalah narasi. Cerita, bukan angkanya, bukan data mentahnya atau data realnya. Investor tuh nggak beli bisnis lu sekarang. Para venture capital tuh nggak beli itu. Tapi dia beli impian lu yang mungkin masih 5 tahun ke depan. Atau mungkin 10 tahun ke depan. Jadi, lu itu diminta menjual keyakinan. Menjual kepercayaan diri. Meskipun datanya nggak mendukung. Nah, udah begitu, di startup, akhirnya tuh banyak banget pakai matriks atau variabel-variabel yang mendukung, itu menggunakan matriks-matriks yang kalau lu tanya orang-orang akuntansi nih, mereka tuh juga bingung, ini istilah dari mana? Karena secara rumus, secara peraturan akuntansi itu nggak ada. Jadi memang matriks-matriksnya tuh, kita sering menyebutnya juga dengan vanity matrix, yaitu matriks yang sebenarnya nggak ada gunanya. Matriks yang nggak menunjukkan kinerja sesungguhnya dari sebuah perusahaan. Jadi
matriks yang dipakai itu matriks suka-suka. Dan mungkin lu juga pernah dengar, salah satu matriksnya yaitu adalah GMV, Gross Merchandise Value. Ada yang ngeklaim gini, kita udah GMV 1 triliun bro. Kenyataannya mungkin itu udah termasuk diskon 90%, yang kadang-kadang maksimal 10.000, cashback, atau user nge-refund. Jadi GMV itu kayak transaksi, bukan uang yang masuk loh. Lu bisa aja bakar duit 10 miliar buat kasih diskon, terus lu bilang lu dapet GMV 20 miliar. Nanti bilangnya gini, we are growing rapidly. Padahal, ya nggak ada duit yang nyangkut, nggak ada duit yang masuk. Tadi gue bilang kan, refund pun dihitung. Lu bayangin duit refund dihitung transaksi juga. Ya tapi, it's just transaction, bukan duit yang masuk ke lu. Bahkan kadang-kadang ya, ada yang beberapa gue temukan, customer cuman add to cart, tapi tidak transaksi pun dihitung, dimasukin jadi GMV. Jadi angkanya jadi kelihatannya gede banget, karena semua transaksi, baik ada uang masuk atau enggak, ya dihitung. Jadi ini ibarat nih ya, kayak ani-ani ini, dapat uang 1 miliar dari sugar daddy, tapi dia nggak cerita kalau itu uang sebenarnya cuma pinjam sebentar doang, bukan uang dia. Lalu juga ada yang lain. Contoh nih misalnya, lifetime value atau LTV dengan CAC atau Customer Acquisition Cost. Untuk simpelnya, LTV itu dihitung berapa lama customer tuh menjadi user lu dan berapa rutin dia transaksi tiap bulan dan nggak pindah ke kompetitor. Ya, walaupun susah ya. Nah, kalau CAC itu biaya akuisisi customer. Contoh nih ya, contoh misalnya ada yang ngeklaim LTV kita tuh 3 juta. Jadi dia tuh punya lifetime value customer tuh ada 3 juta. Dan CAC-nya, Customer Acquisition Cost itu cuma 300.000. 10 kali return katanya. Masalahnya data itu untuk berapa lama? Kalau lu baru 3 minggu, ya come on, man. Jadi ini bukan data, ini kayak lagi lu berilusi aja gitu. Lu lagi ilusi nih, lu lagi menciptakan ilusi sendiri nih. Dan ini dijual di slide dengan penuh kepercayaan diri. Lalu juga ada monthly active user. Jadi user yang aktif per bulan. Ngomongnya kami udah punya 2 juta monthly active user. Padahal nih, aktif dalam tanda kutip nih adalah usernya yang buka app dia cuma 3 detik karena kepencet notifikasi atau mungkin kepencet iklan yang nggak sengaja pop up, plus dia jadi akhirnya redirect ke sana, ke aplikasi itu atau ke website tersebut. Sedangkan kalau lu bener-bener mau aktif user, ya literally aktif lama di aplikasi lu. Kalau aplikasi lu itu marketplace online, misalnya seberapa lama dia mencari barang, apakah dia check out, apakah dia lakukan transaksi, ya kalau cuma kepencet doang, terus cuma di situ 3 detik, ya itu bukan active user. Itu nggak sengaja aja dia masuk ke situ, kepencet, atau mungkin dia lupa kalau dia pernah install dan masih ada di handphone. Nah, MAU ini, monthly active user ini adalah matriks yang definisinya akhirnya bisa dibuat seluas mungkin. Lu mau monthly active user lu naik, ya jadinya hitung aja tuh semua yang buka app. Mau 1 detik, 2 detik, 3 detik ya pokoknya ya udah yang penting buka app kan. Ya itu. Nah, lalu ada lagi nih. Ini kalau nggak salah baru nongol menjelang ini ya, saat-saat tech winter tuh mulai membuat resah para founder startup nih. Kan jadinya dituntut untuk profitable. Tapi kan profitable susah. Kenapa susah ya? Karena memang bisnisnya dari awal memang tidak punya fondasi untuk profitable. Nah, lalu akhirnya dibikinlah matriks-matriks yang dinamakan adjusted EBITDA. For information aja, kalau yang nggak tahu atau lu bisa googling sebenarnya, EBITDA itu adalah earning before interest, taxes, depreciation, dan amortization. Ini udah jadi patokan umum sebenarnya. Tapi, ya karena sekali lagi belum untung, jadi EBITDA yang ini udah pasti secara angka jelek. Nah, akhirnya dibikinlah versi adjusted EBITDA. Yang sering banget narasinya adalah adjusted EBITDA kami sudah positif. Padahal, gaji foundernya, marketing campaign, biaya server, bahkan mungkin pesangon PHK massal nih, itu nggak dimasukin. Ini jadi seakan-akan nih, lu bilang, bisnis untuk kelihatan profit, yang lu anggap bukan dari biaya operasional normal, itu lu hilangin aja.
Jadi kelihatannya angkanya jadi bagus. Atau contoh lain nih, misalnya pipeline revenue. Ini dihitung sebagai realisasi. Jadi ini masukin potensi revenue dari klien yang sedang diskusi sebagai bagian dari forecast. Jadi jadi memang belum pasti deal. Bahkan mungkin bisa jadi nggak deal. Jadi baru ngomong-ngomong doang ini, tanda tangan kontrak juga belum. Tapi ngemengnya misalnya gini, quarter 3 revenue kami tuh projected 5 miliar. Padahal mungkin ya 4,5 miliar dari klien yang belum tanda tangan kontrak, atau mungkin yang kliennya nggak ada. Lalu juga strategic partnership, ini juga sering banget dipakai. Buat meyakinkan seakan-akan memang bisnis ini udah kerjasama dengan banyak brand-brand besar, bahkan brand-brand internasional. Bahkan mungkin diklaim pernah kerjasama sama NASA juga ditaruh logonya di situ semua. Padahal ya mungkin kenyataannya cuma pernah ngobrol di event doang. Itu pun orangnya mungkin nggak inget lu siapa. Atau mungkin hanya sekedar pernah nge-like postingan dia, produk tersebut, di sosial media. Jadi pakai produknya pun belum tentu pernah. Proposalnya pun juga nggak diterima. Pilot project-nya pun juga disentuh pun juga enggak. Tapi ini udah masuk ke slide kalau mereka punya strategic partnership tuh brand-brand besar. Nah, tapi kenapa sih memang harus dipoles? Ya karena sistemnya sendiri memang mau mendorong founder itu untuk bercerita, bukan berdata dengan benar. Investor tuh pengen growth, media pengen headline. Dari founder, ya mereka pengen survive. Kalau founder terlalu jujur, terlalu lempeng, dia akan kalah saing sama yang bisa jual mimpi lebih jago. Dan akhirnya membuat founder jadi belajar cara mainin metrik-metrik tadi buat menyesuaikan diri, beradaptasi. Makanya metrik kayak GMV dan kawan-kawan tadi, itu memang nggak ada di standar akuntansi. Itu bisa gue bilang itu karya seni, bukan laporan keuangan atau laba rugi or whatever it. Ada 3 level polesan founder. Level pertama, makeup ringan. Gaya mainnya gini, matrix dibagusin, narasinya digoreng tipis-tipis. Contoh, monthly active user-nya dihitungnya tuh lebih loss lah, lebih longgar. Partnership-nya tuh, ya itu tadi ya, dilebih-lebihkan. Lalu yang level kedua, rekayasa ringan. Gaya mainnya tuh transaksi tuh dipaksa, diada-adain, datanya tuh dibentuk. GMV-nya dinaikin pakai subsidi atau mungkin transaksi internal juga bisa. Nah, lalu level yang terakhir, ini manipulasi berat. Datanya palsu, usernya fiktif, pokoknya bohong total. Jadi, semuanya palsu. Nah, lalu siapa yang salah? Founder? Kadang iya, tapi seringnya korban sistem. Investor mungkin tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Selama valuasinya naik, semua happy. Media? Ya, media suka hal-hal yang bombastis. Makanya kalau lu perhatikan juga dulu pas zaman-zaman masih era kejayaan startup, pasti yang diberitakan adalah startup ini mendapatkan funding, mendapatkan investasi sebesar sekian juta dolar. Banyak kan itu beritanya. Lu cek deh. Sekarang aja fraud, scam. Nah, lalu ekosistem lebih cinta sama growth daripada profit. Jadi, apakah semua founder startup itu poles angka seperti yang Gibran bilang di interview dia dengan Bloomberg? Coba lu bayangin gini dia, lu founder idealis, tapi kompetitor lu ngaku punya GMV 1 triliun rupiah. Slide mereka nih penuh full logo partnership, brand-brand besar. Dan mereka dapat pendanaan 10 kali lipat dari lu. Kalau lu menemukan kenyataan seperti itu, apa yang lu lakukan?